Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video untuk konfigurasi database ke dalam kode Igniter. Di sini saya sudah membuat sebuah database di PHP MyAdmin dengan nama database alumni, DB alumni. Nah, di dalam DB alumni ini saya sudah membuat tabel user. Nah, tabel user ini memiliki struktur username sebagai primary key dengan jenis varchar 50, dan juga ada struktur password dengan jenis text, dan juga ada struktur level dengan jenis enum. Nah, di sini pada level ini terdapat ada 3 nih, bisa kita masukin, bisa kita ubah ya. Nah, ini bisa kita kosongin. Nah, terus bisa kita edit. Di sini bisa masukin admin. Terus kita bisa masukin ke kolom level ini user. Kita juga bisa masukin ke kolom ini operator. Nah, gini cara inputnya. Nah, terus di bawaannya kita bisa ubah menjadi seperti yang didefinisikan. Kita pakai user, kita simpan. Nah, sudah. Di sini sudah terdapat beberapa level, ada user, ada operator. Nah, ini gampang banget nih. Jadi kita bisa langsung nambahin. Kan sini udah ada user, udah ada operator, kita bisa nambahin admin ya. Nah, sini gampang banget nih. Username-nya misal namanya itu Sinta. Kita masukin Sinta dengan password Sinta 2022. Nah, kita bisa ubah enumnya. Sini kita ubah jadi admin. Kan tadi admin belum ada, kita bisa masukin admin sebagai admin. Nah, udah. Kita bisa lihat di sini. Sebagai admin. Nah, sudah. Di sini terdapat user, operator, dan juga admin. Setelah kita membuat tabel user, kita masuk ke Sublime Text. Kita buka database. Database itu terdapat di file config. Kita buka di file config, kita buka database. Nah, kalau kita udah masuk ke database, kita ke bawah. Nah, di sini di username-nya kita gunakan root aja sesuai dengan servernya. Terus passwordnya kita kosongin aja, databasenya kita menggunakan DB alumni, sama seperti DB yang sudah kita buat di PHP MyAdmin. Jadi di sini DB alumni kita save. Nah, untuk yang lainnya tidak perlu diubah karena ini merupakan server lokal, jadi nggak perlu diubah. Terus kalau misalkan udah, tinggal di close aja. Kita langsung buat file baru di controller dengan nama filenya kita save dulu, terus kita tulis dengan user.php. Nah, kita buat PHP-nya dulu. Terus buat class-nya. Nah, untuk class name-nya kita ubah dengan nama user sesuai dengan nama filenya. Dan jangan lupa buat nama ini filenya itu harus dengan huruf kapital. Untuk extensnya kita ubah jadi CI controller. Untuk functionnya kita gunakan public function dan kita ubah konstruknya jadi index aja. Kita ubah jadi index. Untuk ini kita kosongin aja. Untuk kodenya kita pakai this load
model, kita arahin ke model dengan tipe model user. Model user. Nah, kita buat tipe datanya dengan tipe data user. Tipe data user. Sama dengan this model user sesuai dengan nama file yang bakal kita buat nanti. Kita arahkan ke tampil user. Nanti kita buat file di modelnya. Terus tutup kurung. Oke, ini kita save. Terus kita buat file baru di model. Kita buat file baru, kita save. Terus kita buat di application, terus model. Nah, kita buat model user. Kita buat nama filenya dengan model user.php. Kita buat PHP-nya dulu dengan class model. Ingat, untuk nama filenya itu harus menggunakan huruf kapital, nggak boleh yang kecil, karena ini merupakan salah satu aturan dari kode igniter. Extendnya kita pakai CI model. Terus CI model. Udah, kita buat ini. Kita pakai return this db kita arahin ke tabel user yang udah kita buat sebelumnya di PHP My Admin. Result array. Dah. Kalau kita sudah membuat model user PHP, kita buat loadnya ke view. This kita buat load ke view, dengan nama user yang ini ya, tipe datanya. Jadi kita pakai yang ini, tipe data user, untuk tipe datanya. Nah, sudah kita buat file baru di view, kita save dulu ke application, terus kita buka yang view. Nah, supaya rapi, kita buat folder baru dengan nama file user. Terus kita save dengan user.php. Nah,
HTML nah, terus kita buat headnya lupa untuk kasih slash, kita buat headnya lagi slash head. Nah, setelah kita buat headnya, kita buat title, kita buat titelnya, kita buat titelnya. Nah, titelnya kita pakai data user. Setelah kita buat titelnya, kita buat bodinya. Kita buat bodinya. Sudah. Terus kita buat PHP. Kita buat PHP. Terus kita buat print R dengan tipe data user karena kita itu kan pakai yang user ya. Kita tutup. Nah, sebelum kita masuk buat ngerunning, kita buka dulu rootsnya di sini. Kita lihat dulu apakah sudah user. Oh, belum. Nah, kalau belum user nanti nggak bisa ke running. Kita ubah dulu jadi user. Untuk model usernya di sini kita tambahin function. Tambahin public function tampil user, terus kita ke sini. Nah, setelah itu kita buat nih. Nah, ini kita pindahin ke sini. Nah, kita pindahin ke sini. Di user PHP-nya, di sini di view user kan tadi di view itu kan view usernya itu kan di dalam file user. Maka di sini kita tulis user/viewer.